Selamat sore menjelang petang kepada para penyintas kanker, Bapak Ibu, pemerhati kesehatan yang telah tergabung dalam acara lifestyle atau healthy lifestyle bersama Leong Pitlin. Dan terima kasih kepada Ibu Evi Gondo yang telah mengundang saya khususnya sehingga boleh bertemu dengan para pemirsa sekalian. Baiklah, pada saat ini kita akan membicarakan tentang apakah penyintas kanker boleh divaksin. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, maka saya ingin untuk kita mengingat kembali, meskipun sekarang lagi santer ya, sedang di mana-mana dibahas tentang apa sih itu vaksin. Vaksin itu adalah satu zat yang sengaja dibuat. Tujuan saat ini adalah dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian dirangsang oleh karena masuknya vaksin ini ke dalam tubuh kita, maka pembentukan zat-zat kekebalan atau sel-sel kekebalan tubuh diharapkan akan terjadi sehingga kita akan menjadi kebal terhadap sesuatu penyakit atau paling tidak kalau kena gejalanya akan ringan. Itu adalah vaksin. Kemudian upaya pemberian vaksin tersebut itulah yang disebut vaksinasi. Caranya bisa disuntik, diminum, atau disemprot, ya. Dan saat ini terkait dengan vaksin COVID-19, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian, boleh dilihat, vaksin COVID-19 yang rencananya akan disiapkan di Indonesia ada cukup banyak. Ada sekitar 7 yang sudah didaftarkan, akan tetapi belum semua ada izin. Jadi izinnya bertahap sesuai dengan kebutuhan. Dan kita tahu saat ini vaksin yang sudah beredar atau yang sudah ada izin edarnya dan sudah digunakan udah lebih dari 1 juta tenaga kesehatan yang divaksin, yaitu vaksin yang diproduksi oleh Sinovac dari China. Oke. Nah, isi daripada vaksin itu sendiri yang paling pokok kalau lihat di gambar, ini ada yang namanya antigen. Itulah bahan aktif. Maaf, bahan aktif ditambah dengan beberapa bahan tambahan, pengawet, atau stabilizer supaya vaksin itu tidak rusak. Jadi inti atau isi daripada vaksin yang paling penting itu yang disebut antigen. Oke. Nah, ini ada beberapa model atau yang dikenal platform untuk model dari pembuatan vaksin atau bentuk dari vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Yang diberi kotak merah itu adalah jenis vaksin yang merupakan virus yang sudah dimatikan atau diinaktivasi namanya. Jadi jika dimasukkan dia tidak akan menyebabkan infeksi lagi untuk saat ini COVID-19 ya. Jadi tidak benar bahwa orang setelah vaksin disuntik vaksin Sinovac kemudian dia mendapatkan infeksi COVID-19. Karena vaksin yang sudah dimasukkan dalam hal ini Sinovac tidak akan menyebabkan sakit COVID ya. Yang lain nanti kalau dia masuk kita belajar lagi ya. Kita fokus dulu ke vaksin yang saat ini sudah digunakan. Nah, penting untuk saya bagikan bagaimana proses tubuh kita bisa kebal ketika kita divaksin. Oke. Maaf. Ini agak sedikit skematik tapi kita perlu perhatikan Bapak Ibu, sudah sering melihat gambar ini. Secara skematik bentuk daripada virus itu dan ada struktur-struktur protein yang sudah sering kita lihat di berbagai media massa, dan yang terkenal adalah struktur protein yang duri-durinya itu yang disebut spike protein atau S protein. Dalam hal ini kan ingat tadi yang vaksin itu yang penting adalah antigennya, maka spike protein itu sebagian komponennya itulah yang merupakan yang disebut S antigen yang diharapkan akan merangsang kekebalan tubuh yang poten untuk membuat kita kebal terhadap masuknya virus COVID-19. Ini ada gambar yang lebih rumit sedikit lebih rumit. Jadi yang di sebelah kanan yang dikotakin merah itu adalah struktur struktur virus COVID-19 secara utuh. Kemudian yang bagian
Kemudian yang tengahnya itu ketika virus COVID-19 menempel di tubuh kita, ingat salah satu sifat dari virus adalah dia tidak dapat hidup di luar sel hidup. Dalam hal ini sel tubuh manusia, misalnya saluran pernafasan, dia masuk ke tenggorokan kita atau ke sel di paru-paru. Nah, untuk bisa virus ini berkembang biak atau bertahan hidup, maka dia harus masuk ke dalam sel. Dan untuk masuk ke dalam sel dia perlu berikatan, ada tempat duduknya, kita sebut reseptor. Itulah yang disebut ACE2. Jadi itu ada anak panah merah. Jadi kalau virus COVID dia sudah nempel atau berikatan di tempat duduknya namanya ACE2. Nah, yang berikatan itu adalah protein S tadi atau antigen S, dan khususnya kalau kita lihat gambar lebih ke kanan itu dibesarkan jutaan kali. Maka tempat dia berikatan yang disebut receptor binding domain. Jadi maaf saya harus menyampaikan istilah ini karena istilah ini akan saya sering sebutkan sebentar, yaitu RBD ya, RBD. Ini adalah bagian daripada virus di S protein, spike protein yang duri-durinya itu yang akan mengenali atau pas tempat nempelnya dengan tempat duduk di sel tubuh kita. Bayangkan saja paru-paru misalnya, ya. Karena kalau berat itu nempelnya di paru-paru dan merusak jaringan di paru-paru, ya. Itu adalah yang bulat kayak telur, yang warnanya itu. Nah, dia nempel di situ, kemudian yang H2 dan H1 itu akan menjadi menyatu, sehingga setelah sudah menyatu, maka virus ini dapat masuk ke dalam tubuh kita. Nah, apa yang terjadi? Ini penting. Yang pertama, nah sekarang warnanya udah agak beda. Sekarang yang S protein, yang spike protein itu sudah berwarna merah. Kalau tadi dia warna biru, sekarang dia, karena ini hanya secara skematik digambarkan oleh para ahli biologi. Jadi ketika dia sudah menempel, sekarang ACE2-nya warna kuning. Tadi sesudah nempel dia akan masuk ke dalam tubuh kita, sel tubuh kita. Nah, di dalam sel tubuh kita itu dia akan memperbanyak virus ini, memperbanyak diri karena dia sudah dapat makanan di dalam sel tubuh kita kan. Jadi ketika dia keluar, kita lihat dia dikeluarkan oleh sel tubuh kita, maka kemudian dia akan dikenali oleh sel yang lain yang namanya sel APC. Nah, sel APC ini penting karena dia akan, ya katakanlah dicerna. Virus itu di dalam tubuh sel APC ini dicerna, kemudian dibagi fragmen-fragmennya. Nah, yang penting adalah fragmen daripada S. Ingat tadi yang duri-durinya, fragmen dari S ini akan diperkenalkan. Jadi betapa ajaibnya Tuhan merancang bagaimana kita membentuk sel kekebalan tubuh, ya. Jadi fragmen S tadi akan diperkenalkan oleh sel APC ini ke sel pertahanan tubuh kita yang namanya sel pertahanan tubuh yang lain. APC juga sel pertahanan tubuh kita. Namanya sel limfosit T. Nah, limfosit T ini, oh dia kenal, ini ada musuh nih datang. Musuhnya siapa? Oh, ini S protein atau S antigen, kita sebut S antigen karena antigen itu temannya antibody. Itulah antibody ini yang diharapkan akan dibentuk oleh tubuh kita untuk melawan kuman, dalam hal ini virus. Nah, yang keempat, kalau kita lihat yang keempat, maka sel limfosit T tadi dia sudah aktif karena dia sudah dapat kenalan baru, musuh baru nih. Maka dia akan mengeluarkan berbagai substansi kimia protein yang dalam hal ini disebut sitokin. Nah, sitokin yang dihasilkan ini oleh limfosit T akan mengaktifkan tetangganya, sel kekebalan tubuh yang lain namanya limfosit B. Dia akan aktifkan, kasih tahu ini ada musuh nih. Nah, limfosit B ini sangat penting karena sel limfosit B inilah yang kemudian dia di seluruh tubuh, sel kekebalan tubuh kita ini ada di segala bagian tubuh. Karena namanya supaya Tuhan sudah membuat ini supaya kita bisa menahan datangnya penyakit. Nah, sel kekebalan tubuh limfosit B ini akan dia memperbanyak diri karena sudah aktif. Dia kalau kita manusia melahirkan lebih banyak, jadi dia memperbanyak diri dan jadi dua golongan. Golongan yang pertama
sel limfosit B yang memori. Dia ingat, oh ini musuh nih, model gini dia. Saya senjatanya yang pas kayak gini. Itu yang dia lihat, yang kita lihat bentuknya T. Itu yang sebelah kanan. Nah, sel limfosit B yang lain, dia akan memproduksi yang namanya antibody atau imunoglobulin yang bentuknya kayak huruf Y, ya. Sehingga ketika datang nanti virus COVID lagi, masuk lagi atau kenal lagi, dia kenal nih, ada nih di sekitar saya nih, maka dia akan antibodi yang dikeluarkan itu akan mengunci sel COVID-19 yang ada bulat itu, sehingga dia nggak bisa nempel lagi. Dan kalau dia sudah nggak bisa nempel, maka tentu saja dia tidak akan membahayakan tubuh kita, karena dia sudah nggak bisa masuk, dia akan rusak dan dia akan dikenali oleh sel kekebalan tubuh yang lain, ya, seperti makrofag, limfositoksis yang ada juga di seluruh tubuh kita. Jadi kalau kita lihat, saya agak cepat ya karena waktu kita nggak banyak. Jadi kalau boleh dalam gambar yang lain dari Dr. Gatot ini, saat antibody itu adalah seperti apa ini ya, ketapel ya. Kalau datang si virus itu dia langsung menembakkan sehingga akan dikunci dan dia tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, fokus atau respon kekebalan yang diharapkan kalau seseorang dapat vaksin itu adalah terbentuknya antibodi yang kayak Y tadi itu, yang disebut netralisasi antibodi. Dia mengunci COVID-19 tadi supaya dia nggak bisa nempel di tubuh kita, ya. Kalau kita lihat ini, kalau sudah nggak nempel dia habis si COVID-19. Nah, mengapa harus ada program vaksinasi massal seperti saat ini di seluruh dunia? Oleh karena kita tahu ini pandemi global, ada banyak mungkin saudara kita yang sudah meninggal oleh karena infeksi ini. Dan penyebarannya sangat cepat. Tidak ada negara yang tidak waspada terhadap COVID-19. Dan hal yang penting kenapa harus ada vaksinasi massal yaitu sampai saat ini belum ada obat yang ampuh untuk mematikan atau melawan COVID-19. Tidak ada obat yang dapat diandalkan. Meskipun Bapak Ibu pemerhati kesehatan yang sudah selalu bersama Ibu Leong Pitlin dalam healthy lifestyle tahu bahwa ada yang sangat poten untuk mencegah berbagai penyakit, yaitu hidup sehat. Hidup sehat, kalau di Rumah Sakit Advent ada serinya, ya. Kalau di HCMC ada 8 obat yang ajaib. Itu sama, itu berteman mereka. Nah, ini data kita lihat sangat tinggi. Kematian di Indonesia sudah ada 35.000 lebih sampai data pada tanggal 25 Februari kemarin. Bukankah itu suatu jumlah yang besar? Bahkan beberapa orang aja, ratusan orang aja yang mati karena COVID itu sudah besar. Apalagi ini sudah puluhan ribu. Ini trennya terus meningkat meskipun pengertian orang semakin baik tentang COVID dan untuk menjaga penularan. Ini saya ada di Jawa Barat, di Bandung. Bapak Ibu yang ada di DKI Jakarta coba lihat. Ribuan, ya, bahkan di Jawa Tengah lebih dari 6.000. Jadi tujuan daripada vaksinasi massal adalah untuk mengatasi pandemi global. Sehingga kalau boleh kita bisa lebih beraktivitas meskipun new normal. Tetapi tidak seperti sekarang, semua terganggu, sangat terbatas, ya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kekebalan populasi atau yang disebut dengan herd immunity. Saya agak sedikit sepintas lalu membahas, ya, karena sudah banyak. Jadi herd immunity atau kekebalan populasi tercapai ketika diperkirakan 70% daripada populasi masyarakat itu sudah cukup kebal, sudah divaksinasi, sehingga mereka yang rentan itu akan terlindungi. Jadi tujuannya, kalau seperti saya yang mudah-mudahan saya bisa menjaga kesehatan sehingga saya tetap sehat. Kalaupun ada COVID, saya tetap bisa bertahan, tidak sakit. Tetapi ada banyak orang yang tidak kebal sehingga dia bisa mendapatkan hal yang merugikan, bahkan mengancam nyawanya. Sebenarnya untuk mencapai herd immunity ini ada 2 cara.
biarkan sakit. Kalau biarkan sakit, maka yang kebal akan bisa melawan virusnya, yang lemah-lemah yang meninggal. Atau yang kedua adalah divaksinasi. Kita mau pilih yang mana? Tentu kalau kita membiarkan saja siapa yang kuat dia yang tetap bertahan, bukankah ada banyak saudara-saudara kita, ada banyak orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita yang mungkin akan bisa menjadi korban oleh karena mereka tidak cukup kebal. Dan tentu saja jalan yang paling baik saat ini adalah vaksinasi. Oke, jadi semakin besar proporsi masyarakat yang telah divaksin sehingga kebal, maka akan semakin kecil kemungkinan populasi yang tidak kebal itu dapat tertular. Kita berharap 181,5 juta orang Indonesia akan bisa divaksinasi sehingga kita bisa mencapai herd immunity. Dan saat ini keren sudah 1 juta, lebih dari 1 juta termasuk saya yang tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi. Next, apakah semua yang divaksinasi akan menghasilkan antibodi? Tidak. Oleh karena ada banyak jenis antibodi. Kalau kita lihat gambar ini, ada antibodi atau IgG, IgM, IgA, dan N antibody. Yang N antibody ini atau neutralizing antibody inilah yang diharapkan direspon oleh tubuh seorang yang divaksinasi, sehingga tadi saya sudah jelaskan antibody neutralizing inilah yang akan mengikat, yang akan menghalangi virus COVID-19 untuk bisa menempel kepada sel tubuh kita sehingga dia bisa dihancurkan. Jadi tidak semua jenis antibodi yang dihasilkan oleh tubuh poten mengatasi virus COVID-19. Kita berharap neutralizing antibody ini yang akan dihasilkan. Dan kalau kita lihat neutralizing antibody ini dia bervariasi. Semakin berat klinisnya akan semakin banyak ternyata yang diproduksi. Dan kadar tertingginya pada kira-kira 2-3 bulan. Tetapi pada orang dengan gejala yang ringan, maka sebagian, hampir setengah, tidak terdeteksi adanya neutralizing antibody. Sehingga orang yang sudah pernah sakit memang sebaiknya juga divaksin. Dan sekitar 6-8 bulan akan menurun kadar antibody neutralizingnya. Pada orang yang divaksin, maka kira-kira 14 hari sesudah suntikan yang kedua, maka akan terbentuk neutralizing antibody yang cukup protektif untuk melawan COVID. Dan bagaimana cara kita tahu? Kita periksa ke laboratorium. Tentu saja saat ini di Rumah Sakit Advent Bandung sedang dipersiapkan. Nah, pertanyaan yang penting, apakah vaksin tersebut aman? Apakah vaksin Sinovac itu aman? Nah, sampai saat ini memang proses pembuatan vaksin kita tahu bisa dilihat ini fase-fasenya cukup rumit dan lama. Akan tetapi sekarang oleh karena pandemi di mana berlomba-lomba banyak sekali negara, banyak sekali produsen-produsen vaksin membuat penelitian dengan tujuan untuk menghentikan pandemi sehingga bisa tercapai dengan cepat fase klinis yang ketiga yang melibatkan lebih dari 1.000 orang. Di Indonesia saja udah lebih dari 1 juta. Dan keamanan selalu menjadi syarat utama. Dan sampai saat ini efek samping yang ditemukan adalah efek samping yang tidak berat. Dan boleh dilihat saat ini di Indonesia ada 6 center pusat pembuatan vaksin, pusat penelitian yang sedang berusaha untuk memproduksi vaksin yang virusnya berasal dari Indonesia, dikembangkan oleh peneliti Indonesia, diproduksi oleh produsen vaksin Indonesia, dan dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Dan tentu saja ini akan menolong dan diharapkan pertengahan tahun ini itu sudah mulai digunakan. Ini kita lihat bahwa efek samping dapat terjadi seperti pada vaksin yang lain, tetapi hanya efek samping yang ringan. Tidak ada satu efek samping yang serius. Dan kita tahu
Sinovac adalah platform atau model vaksin yang paling tua, sehingga ada yang menyatakan inilah yang relatif paling aman karena ini sudah sering digunakan oleh jenis vaksin yang lain. Dan tolong diperhatikan, saya berikan warna hijau ini. Prosedur eksperimen ilmiah itu harus terstandar dan dilihat selalu keamanannya sehingga dapat digunakan oleh orang atau institusi lain. Jadi kalau saya memproduksi vaksin dengan prosedur tertentu, maka itu kalau digunakan prosedur tersebut di tempat lain itu dapat digunakan. Itulah syaratnya suatu prosedur ilmiah, ya. Jadi saat ini siapa saja yang boleh divaksin? Yang boleh divaksin awalnya masih terbatas kepada mereka yang nakes. Tetapi saat ini sudah berkembang. Kemarin tidak direkomendasi maksudnya yang di atas 60 tahun, tapi saat ini sudah berubah dengan cepat. Jadi orang-orang yang berisiko tinggi, rekomendasi terus berubah. Kalau kita lihat ini dari mereka yang dulunya seperti diabetes tidak boleh, kemudian yang hipertensi sekarang berkembang. Dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah dibuat. Kemudian khususnya untuk mereka yang terkait penderita kanker, inilah yang harus kita jawab saat ini. Apakah penyintas kanker boleh divaksin? Nah, vaksinasi bagi penyintas kanker, kita harus mempertimbangkan risiko dan manfaatnya. Kita tahu bahwa penderita kanker, kita lagi berbicara tentang penderita kanker, mereka dalam keadaan daya tahan tubuh yang lemah. Akan tetapi bagi para penyintas kanker, tentu saja manfaatnya jauh lebih besar daripada resikonya kalau dari berbagai rekomendasi yang diberikan. Meskipun di Indonesia, coba lihat ini rekomendasi dari Persatuan Penyakit Dalam bahwa untuk kanker darah, kanker tumor padat, kelainan darah dan seterusnya, kelayakan individu ini untuk bisa divaksin itu harus dikonsultasikan dulu kepada dokter. Jadi perlu pergi ke dokter. Tapi mari kita lihat beberapa rekomendasi. Memang pada awalnya para penderita kanker tidak termasuk dalam kelompok prioritas pertama yang direkomendasikan. Karena perhatian utama adalah efektif nggak vaksin itu kepada orang-orang yang menderita kanker, karena mereka yang sedang dapat kemo, yang terapi stem cell, ditransplantasi, di imunoterapi, yang menggunakan obat-obat untuk menekan respon imun, akan sangat beresiko bila mana mereka tidak dapat atau dikalahkan. Apalagi kalau jenis vaksinnya itu adalah virus yang belum mati, karena ada jenis vaksin seperti yang dari India, yaitu tidak disarankan. Akan tetapi banyak kelompok medis yang terus, khususnya yang spesialis kanker ya, terus merekomendasikan bahwa pasien-pasien kanker atau dengan riwayat kanker harus mendapatkan vaksin. Ini bahkan merupakan kelompok prioritas tinggi. Mengapa? Karena ada risiko komplikasi kalau dia dapat COVID, dia akan jadi berat. Sehingga penting kalau dapat vaksin yang cocok, penting diberikan kepada orang-orang yang menderita kanker. Dan biasanya vaksin disarankan tidak diberikan kepada penderita kanker selama dalam perawatan kemo atau radiasi, kecuali yang vaksinasi flu yang sudah terbukti efektif. Dan bagi mereka yang sedang di kemo atau di radiasi, disarankan 3 bulan setelah di kemo atau radiasi baru dapat divaksin. Dan model vaksin untuk penderita kanker tidak boleh mendapatkan vaksin virus hidup. Seperti contoh ini ya. Nah, kemudian untuk tempat vaksin.
Sebaiknya untuk yang kanker payudara karena bisa menimbulkan ada sedikit pembengkakan kelenjar getah bening, jadi sebaiknya vaksin itu disuntik di lengan sisi yang berlawanan dari kanker payudara. Ya. Nah, jika vaksin tersedia, kalau sekarang kan di Indonesia pemerintah yang menyediakan, kita belum bisa membeli sendiri. Tapi kalau vaksin tersedia, karena penyintas kanker juga merupakan orang yang cenderung lebih tua usianya, kemudian memiliki penyakit penyerta yang lain, sehingga termasuk dalam kelompok beresiko tinggi. Maka sebenarnya itu adalah alasan katanya agar orang-orang yang memiliki kanker itu dapat divaksinasi. Dan saat ini penelitian terhadap efektivitas vaksin pada berbagai kanker itu masih terus dilakukan dan kita sedang menunggu hasil. Tetapi manfaat pemberian vaksin direkomendasikan menurut Dr. Stephen Pergam itu cukup besar. Paling tidak bila mana terpapar maka gejalanya akan lebih ringan. Dan kita harus mengingat bahwa untuk bisa mendapatkan antibodi yang cukup protektif diproduksi oleh tubuh kita bila mana divaksin, apalagi untuk yang penderita kanker, maka kita harus menjaga pola hidup kita sehat. Karena kalau tidak, maka tidak ada gunanya kita divaksin. Belum pasti diproduksi antibodinya. Jadi agar vaksinasi efektif, maka 10 hukum kesehatan hidup sehat, hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, dan seterusnya sama seperti New Start. Cuman New Start yang belum ada hati yang gembira ya. Tapi umumnya sama. Jadi ini mirip-mirip hati yang gembira, New Start dan hidup sehat. Untuk bisa diproduksi kekebalan tubuh karena divaksin COVID, maka kita wajib menjaga tubuh kita tetap sehat. Ini contoh, kalau kita kurang tidur, kemudian divaksin, maka produksi daripada antibodi yang diharapkan itu tidak akan terbentuk. Jadi bagaimana para penyintas kanker menghadapi COVID-19 saat ini? Tetap waspada, 3M, tapi jangan ketakutan, kemudian hidup sehat, dan jika memungkinkan divaksinasi. Karena waktu sangat terbatas, ini ada satu foto dari seorang survivor cancer yang divaksin, dan nanti mungkin di question and answer kalau ada waktu saya akan menceritakan lebih detail tentang survivor cancer yang divaksin dan dampaknya di pengalaman di Seattle. Kiranya ini akan menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat buat para penyintas kanker yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu yang tergabung dalam acara Healthy Lifestyle. Tuhan memberkati.